Ya, kita lanjutkan ya halaman 27 tentang sifat gunnah ya. Jadi ini sifat huruf yang paling akhir adalah gunnah atau dengung. Ya. Kita tahu sendiri bahwa pokok gunnah itu hanya terjadi pada nun dan mim saja. Iya kan? Karena huruf yang dengung itu hanya nun dan mim. Nah, tapi yang pada pembahasan kali ini bukan membahas tentang pokok guna pada nun dan mim. Kalau itu kan udah tahu kita nun tasydid mim tasydid gitu kan. Nah, kalau yang ini adalah namanya pembahasan guna atau dengung yang mutawalah. Ya, guna yang dipanjangkan, mutawalah itu yang dipanjangkan pada tingkatan A dan B pada halaman berikutnya. Ya. Ya, jadi bukan pokok guna pada nun dan mim. Ya, kita lihat halaman 28, halaman berikutnya. Tingkatannya ada 4, yaitu A. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan paling sempurna gunah atau dengungnya, yaitu pada apa? Pada istilahnya yaitu akmal matakun di sini namanya, ya, akmal matakun. Akmal itu paling sempurna. Nah, itu terjadi pada nun dan mim yang bertasydid. Ya, itu dengungnya paling sempurna, paling lama maksudnya. Begitu juga pada yang diidghamkan. Nah, tentunya yang diidghamkan ya yang dengung ya. Yang diidghamkan tapi pada yang dengung. Ya, di situ contohnya adalah Muhammad, di situ berarti mim tasydid. Ya, lama ya. Ini sekitar kalau harokat itu sebenarnya lebih dari 2 harokat ya. Oh ya, untuk dengung itu sebenarnya bukan ditentukan dari panjang harokat ya. Dia hanya bisa dicek dengan talaki kita kepada guru. Ya, kalau dihitung secara harokat ya lebih dari dua harokat panjangnya, lama ya. Muhammad amanna, ya, yang lama dengannya amanna, apalagi kalau bacanya lambat, dengungnya lebih lama lagi. Lalu kam mim fiatin, di sini mana yang jadi temanya? Ya, yaitu tema dengungnya itu mim ketemu mim. Ya, kam mim di situ, kam min ya, kam min, mim ketemu mim. Nah, itu namanya idgham mimi, silakan ditulis ya. Idgham mimi, mim ketemu mim. Dengung ya. Kam mim fi'ah dia bukan tema di sini tetapi dia dengung juga. Di situ ifa ya, mim fi'ah ya. Tapi nanti kalau ifa masuk di pembahasan yang B, tingkatan dengung yang nomor B. Ya. Ya, jadi yang di sini adalah mim ketemu mim. Lalu mim malin yang mana? Nun ketemu mim ya. Ini idgham bi gunnah ya, silakan ditulis di atasnya ya. Mim malin itu idgham bi gunnah. Nun ketemu mim. Mim mal. Lama kan dengungnya? Mim mal gitu. Lalu kha ya, khairoh ya. Jadi di situ roy, di situ roy ya, lama. Roy roh khairoh gitu. Pada saat roy kembali lagi ya senyum, nggak bulat karena ya itu dia sifatnya tipis ya, huruf tipis. Lalu mi waliyu walawak, di situ adalah nun ketemu wawu, di situ miu idgham bigunah ya, karena di sini kan yang idgham itu masuk ke yang tingkatan A ini ya. Ada idgham mimi tadi, lalu idgham bigunah ya. Lalu di sini juga idgham bigunah, miu dengung. Lalu liu di situ dengung lagi, yiu ya. Miu bulat monyong ya, karena wawu itu huruf monyong. Miu wali yiu, tasydidnya yang jelas pada ya tasydid ya, ditekan ya. Miu wali yiu walawaq,
Yiu, dengung di situ. Idgham bigunah juga. Lalu irkam mangana di sini namanya idgham mutajanisain, silakan ditulis ya. Irkam iru, roknya tebel, iru ya. Bukan ir senyum, bukan irkam tapi iru tebel roknya. Irkam ma'ana, irkam ma'ana, kam idgham mutajanisain, ba ketemu mim jadi didengungkan. Gampangannya itu ada tasydid di mimnya, ya udah baknya nggak dibaca. Irkam ma'ana, dengungnya lama ya. Lalu yang B, tingkatan kamilah atau sempurna. Nah, ini dengungnya di bawah yang A tadi ya, dikurangi sedikit dengungnya. Yaitu terjadi pada apa? Pada nun dan mim yang ikhfa. Ya, jadi hukum-hukum ikhfa itu masuk ke tingkatan B ini. Nanti juga ada iklab, contohnya di situ mim ba'di ya. Iklab itu masuk yang tingkatan B dengungnya. Min ba'di di situ. Min ba'di kita dengungkan jadi mim ya. Karena hukum iklab kan jadi m di situ. Mim ba'du ya. Mim ba'du. Mim ba'du. Ya. Hum barizun di situ adalah namanya hukum ikhfa syafawi karena hukum mim sukun, mim ketemu ba, hum barizun ya, hum ba di situ, mim ketemu ba namanya hukum ikhfa syafawi. Syafawi itu huruf bibir kan, syafatain ya, bibir, karena mim kan huruf bibir makanya disebut syafawi belakangnya ya. Jadi nanti ada ikhfa hakiki ya, yang tadi ifa hakiki contohnya nanti walaman sobaro di situ, walaman sobaro ya, contoh pertama tadi, contoh pertama nanti dibaca ya. Ada ifa safawi, ada ifa hakiki, ada ifa safawi. Ifa hakiki itu yang asli, ifa safawi itu yang ini pada hukum mim sukun. Hum barizun, hum barizun